Cek. Nggih, dipun mulai nggih Bu, danten. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kang kula hormati Ibu Heni, petugas Prolanis Puskesmas Samuan 1. Yang kula hormati Bapak Ibu sedanten peserta Prolanis saking wilayah Puskesmas 1 nggih. Monggo ingkang sepindah ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awi saking paring rahmat lan hidayahipun sehingga kula panjenengan sami saged makampal wonten ing aula Puskesmas Samuan 1 ini kanthi keadaan sehat walafiat nggih. Amin. Monggo selawat ugi salam tansah kula panjenengan sami kunjukaken raos syukur dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun tenggo-tenggo syafaatipun ing yaumul akhir lan mugi-mugi kula panjenengan sami saged dipun lebetke wonten ing surgane Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggih Bapak Ibu, alhamdulillah kula panjenengan sami saged makempal teng mriki teng aula Puskesmas Samuan 1 ini guna nggih pelaksanaan Prolanis setiap bulan nggih. Niki walaupun bulan puasa tetap jenengan itu dicek karena sudah menjadi program setiap bulan nggih. Nah, cuman niki kan sudah puasa, berarti kan terapinya sampun berbeda. Sedanten puasa, Bu? Nggih. Sembahyang nggih puasa. Tesih kuat nggih. Puasa niku kalau masih kuat mampu itu wajib puasa nggih. Kalau tidak kuat mengganggu kesehatan nggih boten puasa. Tapi membayar fidyah bagi yang lansia nggih. Sami nggih penyakit sami misalkan yang sakit nggak boleh puasa niku nggih gantinya harus membayar fidyah nggih. Nah niki saya akan memberikan edukasi Bu terkait materi pada hari siang hari ini nggih niki pagi nggih 9:30 dereng siang tentang komplikasi hipertensi dan diabetes nggih niki sampun kenal nggih Bu kalih kula Bu. Nami kula Agus Dwi Prastyo nggih petugas penyuluh Puskesmas Samuan Setunggal. Alamat kula teng Sragen niki Pilangsari nggih, Pilangsari Ngrampal. Terus meneh garwa setunggal nggih. Garwa setunggal putra kalih nggih. Saya anak 2 Bu. Anak yang pertama niku TK, anak yang pertama TK, anak kedua nih nembe bayi nggih, nembe lahir Januari kemarin nggih. Nggih alhamdulillah teng mriki kula sampun manggen teng Puskesmas ini sejak tahun 2018 nggih, 18 sampai ini berarti ini sudah sekitar 7 tahun nggih, 7 tahun teng Sragen. Asli kula sanes tiyang Sragen Bapak Ibu. Saya asli di Wonogiri. Enten sing mriki daleme Wonogiri? Mantune napa tanggane? Nggih. Nggih enten nggih. Wonogirine Ngadirojo. Nggih Ngadirojo Wonogiri. Terus garwa kula nggih sanes tiyang Sragen. Nggih sanes tiyang Wonogiri nggih. Tiyang Magetan Jawa Timur nggih. Teng mriki sami-sami merantau nggih. Aduh tebih niki. Mudik niku setiap mudik niku 2 kali nggih. Mulih ning gone sing Wonogiri sik. Kadang nggih Magetan riyen nembe gantian ngonten setiap taune nggih. Dadi mboten kok sekali mudik mboten. Kadang nggih capek Bu. Di kesehatan niku libure hanya sedikit Bu. Kadang nggih mungkin hari lebaran pun libure hanya tanggal 19, 20, 21 nggih, 22 pun Minggu, 23 pun Senin itu pun masuk melih nggih. Ben kalian guru, pegawai Pemda, guru niku nggih libure panjang nggih. Guru Senin pun libur nggih. Masukin tanggal 30 nggih. Panjang libure nggih 2 minggu nggih. Kesehatan nggih nek prae nggih pripun jenenge wong lara boten saged ditunda nggih. Yang namanya sakit niku sak wayah-wayah, wong kecelakaan nggih sak wayah-wayah nggih mboten enten aturane nggih. Sekolah prei nggih kapan pun bisa libur nggih. Nggih niku.
Niki langsung kemauan masuk masalah komplikasi hipertensi nggih. Nggih. Apa itu tekanan darah tinggi nggih? Kok tensine dhuwur kok tekanan darah tinggi kepiye kok iso kan ngoten. Nah, meningkatnya tekanan darah dalam jangka waktu lama dengan tekanan darah lebih dari 120 ini normalnya nggih. Batasnya itu 140 ke atas niku nggih. Ini sudah termasuk tinggi kalau di atas 120 yang namanya prahipertensi nggih. Niki ditensi nggih, semua ditensi. Jenis tensi niku macam-macam, Bu. Zaman dulu niku tensinya adalah pakai kompo nggih, di kompo niku. Seenten sing ngangge Eraksa nggih sami di kompo niki. Ini di kompa. Lah sekarang itu sudah elektrik karena pun disamakan dengan seluruh dunia. Jadi kompa niku membacanya adalah antara orang satu orang dua niku binten. Sekolah niku zaman dulu teliti, sekarang niku lebih gampang dengan adanya teknologi niku. Terus gejala tekanan darah tinggi, satu sakit kepala, terus sakit kuduk niku namanya gulu niki nggih. Oh kuduk nggih. Terus sulit tidur, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan kabur nggih. Niki salah satu tanda-tanda tekanan darahnya tuh tinggi nggih. Niki pasti Bapak Ibu nggih sampun merasakan nggih Bu, niki salah satu niki nggih yang tensinya tinggi nggih. Walaupun gak tinggi paling sik ngene kan mboten mesti ngrasakne nggih Bu. Napa rasane? Pusing iso ya tensine dhuwur, iso mikir anake, iso mikir utang nggih, macam-macam nggih. Niki semua tensi. Awale tensine normal, sesuk iso dhuwur iku ngenten nggih. Pun saged tilem, kaget enten kabar berita yang tidak baik niku nggih saged naikkan tensi, tapi hanya sebentar nggih. Terus lanjut lagi. Nah, penyebabnya napa kok tekanan darah tinggi? Nah, satu niku stres nggih. Stres nggih, wis pusing, kokean utang, pikirane mumet, terus anake lara, keluargane sing ning kono kecelakaan niku nggih banyak. Terus keturunan nggih. Niki kalau keturunan itu tidak bisa dihindari nggih. Bapak ibuke tensine dhuwur, pasti nggih keturunannya anak-anake nggih sami nderek tinggi nggih. Terus merokok nggih menyebabkan tensi yang tinggi. Terus kegemukan. Terus kurang aktivitas fisik berolahraga. Konsumsi minuman keras, kelainan ginjal. Nah, dari stres niki Bu, stres niku kan bisa dikelola nggih. Kelola stres dengan cara napa? Kegiatan yang positif. Stres ini kan hubungannya dengan ketenangan jiwa nggih. Hubungannya kula kalian Sang Pencipta nggih. Apalagi di bulan Ramadan mungkin tidak banyak kadar orang itu stres nggih. Karena napa pikirannya fokusnya ibadah. Nah, ibadah seolah-olah itu besok akan mati nggih. Terus bekerja seolah-olah besok itu masih ada kehidupan yang lama nggih, yang panjang. Jadi nggih ibadah niku nggih, oh iya aku tak dekat karo Allah, sesuk aku wis dipanggil nggih niku. Apalagi di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan ya. Niki semua orang itu berlomba-lomba mencari kebaikan nggih. Allah membuka lebar pintu ampunan nggih. Niki monggo dimanfaatke. Terus keturunan niki nggak bisa dihindari nggih Bu. Niki nggak bisa dihindari, tinggi tetap punya tinggi tapi bisa dikelola. Napa nggih? Di aktivitas fisik niki. Gemuk niki karena penyebab gemuk niku nggih karena makan nggih Bu. Kemarin kan nggih pun kula jelaske bahwa penyakit niku kan asalnya dari perut nggih, dari perut dan pikiran. Kalau makannya banyak gemuk nggih niku.
Gemuk niki bisa menyebabkan tekanan darah tinggi karena satu, daging niku kan keurukan daging nggih. Pembuluh darah di bawah daging niku, di bawah kulit niku kan ada pembuluh darah. Nah, misalkan di sini itu gemuk atau banyak lemaknya, itu kan akan menyempitkan pembuluh darah sehingga aliran darah niku akan semakin sulit nggih. Sehingga napa tensine dhuwur nggih. Karena napa misalkan enten selang nggih. Selang dipenet kalian napa tidak kalih ban lah misal contohnya nggih. Kan niku akan mampet nggih. Mampet sehingga jantung itu akan memompa lebih keras nggih, lebih keras mompanya. Makanya tensinya dhuwur nggih. Niku karena gemuk nggih. Kurang aktivitas fisik niki nggih sama nggih. Yang namanya aktivitas fisik itu adalah berolahraga, itu tujuannya jantung itu akan berdetak lebih kenceng, lebih keras, lebih cepat dari biasanya. Misalkan jenengan berdetak lebih cepat, otomatis kan darah itu akan mengalirkan tubuhnya itu lebih cepat balik lagi. Dikompot duk 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 kan cepat Bu. Itu darah itu sekali memompa itu ke seluruh tubuh, nanti kebalik lagi. Itu akan cepat beralir sehingga dalam waktu cepatnya beralirnya darah niku akan memperlancar semua saluran darah nih. Misalkan enten kotoranipun di situ, lain jenengan sering olahraga karena kesentor banyu terus, itu kan resik nggih Bu. Banyune miline banten niku di dalam selang niku mboten enten lumute, nek carane nggih diibaratke selang nggih. Banyune mili banter kalih banyune mili lirih niku nggih selange resik sing miline banter, sehingga dengan cara aktivitas fisik ini, olahraga niki nggih akan memperlancar peredaran darah dan menurunkan tensi. Terus, konsumsi minuman keras, alkohol nggih Bu. Niki mboten nggih sedanten nggih. Tapi ada riwayat buatan Bu dulu. Biasanya kalau pulang itu di Sahumacan ini di Karanganyar nggih. Wis nom tuwek padha enek nggon wong duwe gawe mesti ijo, apalagi di Cemeng nggih ada yang jual. Enten nggih. Cemeng niku enten nggih. Di Sahumacan niku banyak Bu. Sahumacan niku banyak yang jual seperti itu, dan setiap ada orang hajatan niku pasti ada yang namanya minuman keras. Bir bintang nggih nek rata-rata di sini tuh nggih. Niku biasa masuk alkohol nggih. Sering nggih banyak yang mengkonsumsi seperti itu, dari mulai anak-anak SMA sampai wis sinoman wis tuwek lansia pun masih ada yang minum nggih. Itu nggih menyebabkan pembuluh darah niki akan terganggu karena jenenge semua yang dimakan dari perut itu akan masuk ke darah nggih. Akan masuk ke darah sehingga yes masuk ning jenenge racun diombe nggih. Semua sama. Konsumsi keras, minuman keras dan rokok ini sama. Asap pun nggih masuk teng paru-paru. Paru-paru pun ya nggak bisa menyaring yang namanya asap nggih, akan menumpuk di dalam sini. Asap pun yang namanya paru-paru niku adalah fungsinya apa? Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itu difungsikan tubuh untuk masuk ke darah. Jadi di situ itu ada hemoglobin yang tujuannya mengikat oksigen. Misalkan jenengan paru-paru ini oksigennya sithik, otomatis kan yang ke bawah di dalam darah niku nggih campur kalian asap rokok, sehingga napa asap rokok akan menjadi penghalang darah. Mampet teng sela-selane selang-selang niku atau sambung-sambungan niku akan menjadi gumpalan, sehingga napa mempersempit pembuluh darah. Niku bisa menyebabkan hipertensi. Kelainan ginjal niki nggih karena mengkonsumsi makanan-makanan nggih yang tidak sehat, sehingga ginjal tidak bisa menyaring darah dengan bersih nggih. Niku. Dan lain-lain masih banyak lagi nggih. Penyebab tekanan darah ini usia nggih. Biasanya kalau usianya masih muda, kados
di umur 30 ke bawah sama 60 ke 60 ke atas itu kan banyak yang hipertensi itu di umur-umur lansia nggih. 40, 50 niku mulai banyak. Peserta Prolanes kan yang banyak yang tua nggih, lansia nggih. Saya belum menemukan banyak di usia yang masih muda itu mengikuti Prolanes karena dia belum merasakan nggih. Sebenarnya nggih banyak yang tensinya itu tinggi, tetapi dia itu merasa sehat. Oh, aku tensi kedua, aku sehat, sik iso nyambut gawe, aktivitasnya masih banyak sehingga belum merasakan fungsinya kesehatan. Dan juga diet, makanan juga diperlukan, Bu. Jenengan setiap hari makanannya seperti ini, banyak lemaknya, gorengan, santan, itu akan mengganggu metabolisme. Sulit dicerna, ngeten iki. Sulit dicerna sehingga menumpuk menjadi lemak tubuh. Ini kurang sehat. Ini untuk anak-anak sehat karena anak-anak membutuhkan. Tapi kalau untuk usia jenengan lansia niku nggih, itu nggih tidak dianjurkan banyak mengkonsumsi makanan yang seperti ini. Contohnya apa niki? Niki kok apa ki? Rendang. Niki jeroan, niki gorengan, niki sami gorengan. Niki pangsit, mie ayam, bakso nggih. Terus niki nggih sama. Yang banyak lemak itu tidak baik. Terus akibat tekanan darah tinggi, satu bisa menyebabkan serangan jantung, terus gagal ginjal, stroke. Nah, ini makanya jenengan dikasih yang namanya obat anti hipertensi nggih. Untuk napa? Agar tidak terjadi seperti ini nggih. Biar tekanan itu stabil, tidak menimbulkan kerusakan pada organ yang lainnya nggih. Jantung fungsinya nggih penting nggih. Ginjal nggih sama penting. Stroke itu otak. Otak itu nggih pusat saraf. Misalkan ada satu saraf yang terkena, dia akan merusak anggota tubuhnya nggih. Mati separuh, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, itu adalah akibat dari ini. Terus ini kurang penglihatan, matanya itu burem nggih. Terus lanjut ginjal. Ginjal ini fungsinya adalah untuk menyaring darah nih. Menyaring darah itu kan mengandung makanan. Darah mengandung makanan, disaring, apa yang kotor itu akan dibuang nih. Dibuang melalui kalau ini adalah ke urin nih, urin. Jadi pipis nih, ginjal. Terus pencegahan tekanan darah tinggi. Satu, perubahan gaya hidup atau obat-obatan bisa menurunkan tekanan darah tinggi sampai pada batas normal. Satu, olahraga dan mempertahankan berat badan normal. Harus dikontrol Bu, jenengan olahraganya itu kan lansia itu tidak perlu olahraga yang lari-lari Olahraganya apa? Cukup jalan kaki setiap hari senam peregangan, derek senam prolanis setiap hari Jumat teng puskesmas ngenten. Mungkin di desa ngenten senam Bu. Tapi jenengan gerake nggih ampun mengikuti senam-senam yang berat Bu. Nggih gerake nggih hanya sekedar jalan di tempat, gerak-gerak kaki niku. Biar jantung itu agak berdetak lebih cepat dari biasanya. Terus mempertahankan berat badan normal. Jenengan harus ditimbang terus setiap bulannya Misalkan ini puasa, biasanya kan kalau puasa itu turun turun. Ini pun ingin akan mempersehat badan. Puasa turun, yang dimakan yang enggak banyak sehingga tensi yang di dalam tubuh itu biasanya agak turun lagi karena yang disaring di dalam darah itu berkurang, makanannya enggak macam-macam Terus istirahat dan tidur yang cukup untuk mendapatkan tenaga baru dalam beraktivitas. Istirahat dan tidur yang cukup. Nah sini begadang Bu, darus begadang gak apa-apa. Yang penting jenengan kan ada istirahat cukup. Misalkan malamnya bangun siangnya bisa tidur.
makan sehat, rendah lemak, nggih, kaya akan sumber vitamin dan mineral alami, nggih. Contohnya yang digambar ini adalah sayur, kacang, terus niki ada napa niki terong, nggih. Ini buah alpukat. Niki adalah vitamin dan mineral alami. Niki yang dibutuhkan di usia lansia itu adalah yang seger-seger, nggih. Buah itu paling baik, buah sayur. Lemaknya napa tahun ini enggak ada lemaknya. Lemaknya dari alpukat nih, nggih. Lemak alami, nggih. Ini. Jadi ayam pun misalkan satu hari nggih sak potong, telur nggih satu butir. Jadi tidak perlu banyak. Yang banyakan adalah konsumsi sayur dan buah. Nah niki nggih. Ini contohnya adalah segitiga untuk diet hipertensi, nggih. Satu ini adalah air putih. Berapa gelas Bu niki? 8 gelas. Atau kalau sekarang itu setiap 20 kilo berat badan itu 1 liter. Jenengan berapa bibini? Jenengan bibini 50, berarti kan 2,5 liter itu sehari untuk minum, nggih. Jenengan punya botol gede kayak berarti nek aku bobotku 50 berarti aku menghabiskan 2 botol yang besar itu sehari. Kalau puasa nggih bisanya nggak hanya malam hari, jadi harus berkurang. Nih monggo tak mulai dulu nggih untuk penyuluhannya. Nah, terus ini roti yang sudah difortifikasi ini adalah sudah diolah, nggih. Nasi ini protein, sumber karbohidratnya adalah roti, nasi, nggih. Sayur-sayuran, nggih. Ini adalah daging dan terakhir adalah makanan minyak itu paling sedikit sendiri, nggih. Makanan lemak itu manis itu sedikit mawon, nggih. Yang di sini yang banyak adalah sayur, air putih, roti, ini makanan pokok itu nasi, nggih. Jadi yang paling sedikit itu adalah lemaknya, nggih. Itu. Nah, cara pencegahan tekanan darah tinggi, mengawal stres, tekanan emosi. Jangan melakukan, nggih, ini satu. Mengawal berat badan dan agar menjadi ideal, nih, ditimbang terus. Sentiasa senam atau tadi, nggih. Terus periksa tekanan darah rutin setiap bulan sekali. Apa yang harus dilakukan jika mengalami tekanan darah tinggi? Nah, niki minum obat anti darah tinggi sesuai dengan nasihat dokter. Jenengan pun diresepi setiap bulan dikasih obat. Turunkan kelebihan berat badan, yang gemuk tadi diturunkan. Terus makan makanan yang rendah garam, maksimal 1 sendok dalam 1 hari, nggih. Masak, nggih, gak boleh banyak-banyak garamnya. Misalkan jenengan sak omah itu nggih ada yang suka asin, ada yang nggak suka asin, nggih. Lagi masak sayur sak panci, dienggo sak omah. Nek ora asin, sing ora mangan asin aku tok. Berarti pripun solusine? Gini kemau, nggih jenengan sebelum dikasih garam diambil dulu, ngengehne nggih jenengan, ampun tinggi keluarga yang lainnya. Karena napa? Keluarga lainnya nggih pengen asin, mosok mangan ren rasane, nggih. Jadi sebelum dikasih garam itu jangan ambil dulu, baru dikasih garam untuk satu keluarga, nggih. Memang harus didewakan, Bu. Saya tuh nggih punya pengalaman, maratua kula niku nggih gadai hipertensi. Setiap saya tuh pulang mudik, Bu, setiap makan itu nggih hambar rasane. Di Sragen niku kan oke sing maaman yang pedes, asin, nggih. Sedangkan neng mulai ning gone maratuaku angger maam ora enak rasane. Sehingga nggih datang kayak uyah sendiri. Kayak uyah dhewe nyambel dhewe. Jadi sing mangan pedes niku wong saya sama istri. Jadi wong omah niku mboten sing maam pedes kalih asin. Nggih. Rasane nggih pripun nggih? Wong jenenge mangan pengen enak kok malah maami rasane hambar, nggih.
leres. Jadi ini nggak harus dipisah, harus disendirikan. Nggih. Jadi setiap orang itu memiliki selera masing-masing. Tapi kalau sudah membicarakan penyakit, nggih harus dijauhi. Walaupun enak harus dijauhi. Nggih. Karena saya punya sakit. Gitu. Terus makan makanan yang rendah garam. Pun hentikan konsumsi kopi, merokok dan minuman keras. Kalau sudah hipertensi nggih jangan mengkonsumsi ini, dihindari, no nggih. Tidak. Walaupun jenengan tidak merokok, jenengan satu rumah ada yang merokok mboten? Bojone enten sing ngerokok mboten? Lah nek ngerokok jenengan menghirup rokoknya mboten? Nggih tetep kehirup nggih Bu. Jenengan tindak tenggene wong jagong, jenengan tindak tenggene apa arisan, apa pengajian nggih. Enten sing rokok nggih, jenengan nggih harus menghindari asap rokok. Aku ora mungkin arek ngalih nggih. Arek ngalih nggih pripun wong kabeh padha-padha lah. Nggih intine bisa menghindar nggih. Kalau syukur-syukur kan ya dibedakake kene nggone ibu-ibu, kene nggone bapak-bapak, ada bedanya lah. Misalnya ibu bapak-bapaknya yang ada ya nggak pengen yang ada yang rokok nggih, harus menghindar, pakai masker, napa manggon ning jaba, napa cari yang kiranya itu nggak ada yang rokok nggih. Menghindari, walaupun jenengan nggak merokok, tetap menghirup asap rokok niku nggih sama bahayanya, tetap sama-sama kena bahayanya. Niki kalau konsumsi kan nggak mungkin, yang bisa dihindari adalah menghindari asap rokok. Terus ini istirahat cukup, nggih, hindari makan makanan olahan daging sapi, nggih, kerbau, kambing, niki dihindari kalau sudah hipertensi, nggih. Boleh itu sedikit, tidak boleh yang banyak, nggih. Hanya mencoba merasakan, monggo, nggih. Tapi dihindari lebih baik, karena ini tinggi lemak, nggih. Terus pola makan yang seimbang. Maeme teratur, ampun sampai telat, wayah maem nggih maem. Karena sudah rutin tubuh itu memproduksi hormonnya itu setiap jam 6 pagi, jam 12 lagi, jam 6 lagi, jadi rutin. Dan kalau sudah hipertensi jangan jangan makan itu malam nggih. Jadi 4 jam sebelum tidur itu sudah tidak makan. Misalnya jangan tidur jam 9, berarti kan dikurangi 4, jam 5 atau setengah 6 pun maem. Niki nggih tidur, tidak boleh mengkonsumsi yang olahraga. Terus, nah sekarang diabetes. Tadi sampun hipertensi, sekarang yang diabetes. Diabetes itu sama dengan penyakit gula nggih. Nah, untuk diabetes niku napa? Suatu penyakit di mana kadar gula darah dalam darah niku tinggi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara cukup. Ini di mana kadar gula darahnya tinggi. Bukan semakin tinggi darahnya, tapi ada hormon insulin yang tidak diproduksi secara banyak oleh tubuh. Intinya enten mesin jenengan yang tidak bisa mengeluarkan insulin gitu, makanya dibantu dengan obat. Nah, komplikasi DM, semua penyakit yang timbul baik sistemik ataupun pada organ ataupun jaringan tubuh lain akibat dari diabetes mellitus. Ini komplikasi. Nah, komplikasi DM itu ada yang akut, ada yang kronis nggih. Ini adalah cek alat cat untuk cek gula. Kalau di sini kan diambil darah, diperiksa di laborat. Kalau yang cepat itu kan pakai stik, nggih. Misalkan dari Posbindu teng Posyandu niku kan bidan desa betos stik langsung diketahui hasilnya gulanya jenengan pinten 120, 200 niku bisa dicek langsung. Kalau niki lebih efektif karena pakai alat laborat. Lanjut lagi komplikasi DM akut nggih. Akut iki nggih. Hipoglikemi, keadaan tubuh di mana kadar glukosa ini gula kurang dari 60 nggih. Ini kurang malahan kurang. Ini jenenge hipoglikemi. Hipoglikemi nggih.
Terus gejala klinisnya, nah misalnya kekurangan gula darah niku satu, lapar, mual, tekanan darah turun, lemes gini, lemes, lesu, sulit bicara, bingung, keringat dingin, gemetar, tidak sadar dengan atau tanpa kejang. Niki. Terus tata laksana di rumah, nah misalkan kekurangan gula niku satu, berikan gula murni 30 gram atau 2 sendok makan atau sirup nggih. Permen gula murni, bukan pemanis pengganti atau gula diet. Gula murni ini kalau di rumah nggih gula pasir nggih. Niku jenenge pun diolah sebenarnya. Nek misalkan gula murni nggih tebu niku gula murni nggih. Tebu ataupun apa nggih kalau di buah niku nggih bisa gula murni buah. Pisang atau roti kompleks karbohidrat bila gagal. Terus stop OAD, teh bila gagal nggih. Terus injeksi glukosa, injeksi efedrin, ini adalah nanti kalau sudah periksa ke kesehatan. Ini kekurangan Bu, kekurangan. Misalkan kekurangan gula, dicek kok gulane biasanya poso niku gulane ya ada yang lebih ada yang kurang. Kalau orang nggak makan 3 hari biasanya dicek gulanya akan turun nggih. Di solusinya nggih makan yang banyak, kasih gula, nggih minum manis-manis niku biar tenaganya jenengan tambah lagi. Ini sampai koma nggih karena kekurangan gula sampai koma. Penanganan harus cepat. Rujuk RS, terus injeksi dextrosa, ini gula, semua gula injeksi gula, disuntik gula nih, biar cepet naik. Terus ada ketoasidosis diabetik nih. Ini adalah kekurangan insulin. Karena kekurangan insulin terus kebutuhan insulin yang meningkat. Hipoglikemi, kehilangan elektrolit, dehidrasi, asidosis. Gejala ini, gejala hiperglikemi adalah gejala diabetes. Ini adalah gejalanya. Gejala lain yang mungkin timbul adalah mudah terkena infeksi, luka sulit sembuh, sering kesemutan, trauma kaki, sering timbul bisul, penglihatan kabur, infeksi jamur dan gatal terutama di sekitar kemaluan. Contohnya ini gejala diabetes nih. Tadi hipo, sekarang hiper. Hiper ini adalah kelebihan gula darah nih. Biasanya kalau kelebihan gula darah ini satu nih, mudah haus dan lapar nih niku. Karena apa? Gula darahnya kan meningkat, aktivitas tubuhnya kan cepat nih. Terus berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, cepat lelah, mengantuk, sering kencing nggih. Ini luka sulit sembuh, contohnya nggih. Contohnya kalau di Cemeng itu ada nggih Pak sinten nggih niku yang disabilitas niku nggih memiliki Pak Sutarno nggih. Itu memiliki gula juga, gulanya di atas 250-an nggih. Niku nggih punya luka koreng niku nggih lama sembuhnya. Sering basah nggih, basah terus. Kalau kena air nggih akan lama sembuhnya. Monggo Bu, ada kursi lagi. Ini kan sing double diambil Bu, double nggih. Niku yang merah niku nggih diambil Bu, double niku. Niki. Terus gejala diabetes niki satu, mual, muntah, sesak, keringat dingin, berdebar tidak sadar, gula darah di atas gula darahnya 500 nggih. Di atas 300 pun tinggi nggih Bu niki. Nah. Terus tata laksanaan hiper atau gula darah ini adalah satu, terapi nggih, terdiri dari 2 fase. Fase 1 fase gawat, fase 2 fase rehabilitasi. Terus sampai bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah, komplikasi kronik diabetes, satu bisa menyebabkan gagal ginjal, stroke, penyakit jantung, kebutaan, gangguan pembuluh darah kecil. Nah, bisa menyebabkan buta karena apa? Darah gula itu akan masuk ke dalam mata, akan menutupi jaringan mata sehingga bisa menyebabkan penyakit glaukoma.
nggih. Penutupan kabur mata karena glukosa atau gula, itu penyakit glaukoma. Bagaimana cara mencegahnya? 1. Edukasi, kedua terapi gizi, latihan jasmani, dan terakhir obat-obatan. Kalau dari 3 ini nggak bisa, ya terakhir diobati. 1. Latihan jasmani, contohnya apa? Pemanasan 5-10 menit sebelum dan pendinginan. Ini harus pemanasan Bu, untuk senam itu ada pemanasan dulu alon, pengenalan gerakan, terus lagi gerakan cepet, baru nanti terakhir pendinginan. Ini adalah latihan fisik senam. Tetap harus senam walaupun jenengan punya penyakit apapun, yang namanya olahraga itu wajib setiap minimal seminggu itu senam atau 30 menit setiap hari untuk jenengan aktivitas. Dengan obat-obatan dan insulin. Ini adalah cara obat-obatan. Suntik insulin dengan obat. Nah, ini adalah hari-hari diabetes tanggal 14 November. Cik Mbak. Hah? Udah. Oh. Nggih, niku terkait masalah hipertensi. Jadi nggih, semua ada, jenengan kan dikasih penyakit kan nggih, sebuah anugerah nih Bu, anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih di TV nggih ada yang penyakit di TV niku ada penyanyi yang sama menderita penyakit kanker ginjal nggih. Dari Vidi Aldian itu meninggal karena ada kena kanker ginjal. Dia itu sadar, dia itu berkarir dari mulai kecil sampai dia sukses menjadi penyanyi, mengumpulkan apapun yang didapat itu cepat. Nah, setelah dikumpulkan, dia sadar, saya mengumpulkan semua harta saya, membangun rumah, membeli mobil, kendaraan di mana-mana, aset di mana-mana. Apa yang saya banggakan dari semua ini kalau saya itu tidak sehat? Apapun yang saya bangun di dunia ini untuk mempertinggi gedung misalkan rumah jenengan atau memperbanyak kekayaan, tetapi kalau saya itu tidak sehat itu mau buat apa? Sehingga saya itu hidup itu butuh ketenangan jiwa, ketenangan batin, agar saya itu diperdulikan. Apa? Dia sadar bahwa apapun yang dia cari kejar di dunia ini, dia akan tinggalkan. Ingat, ternyata apa yang saya raih selama ini akan aku tinggalkan. Terus apa yang akan saya bawa ketika menghadap kepada Allah, kepada Sang Pencipta? Sehingga dia itu sadar, dengan dia diberi penyakit, dia melaksanakan sholat rutin 5 waktu, terus apapun yang dia punya disedekahkan, dibangunkan, dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi 1, jenengan dikasih karuniai penyakit, berarti kan jenengan itu kan lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta nggih Bu. Kita nggak tahu aku duwe loro, berarti kan aku istilahnya ngapunten, aku itu dipanggil lebih cepat daripada orang-orang yang selain saya, yang nggak selain sakit. Jadi nggih, karena saya akan lebih cepat dipanggil, berarti aku uripku ben bermanfaat kanggo wong liya, terutama nggih buat pribadi nggih bermanfaat. Aku ngerasa ya muga-muga Allah sayang aku wis cukup dikei penyakit niki mawon nggih. Sampai meninggal pun cukup ini aja, dan dengan penyakit ini saya akan lebih dekat dengan Allah nggih. Semakin dekat dengan Allah, rutin lah ngibadah, sedekahe di bulan Ramadan iki ditingkatke. Syukur-syukur misalkan kita masih diberi kesempatan bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Amin.
Nggih niku mawon yang dapat saya sampaikan Bu. Mugi-mugi di Ramadan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan semoga dengan kita yang di Puskesmas ini memberikan pelayanan bagi Bapak Ibu, kita nggih mohon didoakan di bulan Ramadan ini agar diberi kesehatan, dan kami juga diberi kesehatan bisa melayani masyarakat yang lebih banyak lagi nggih. Amin nggih. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.